soalnya aku udah tua, suamiku udah tua. Kalau kena corona, aku punya cucu banyak. Ya tentu takut sih Mbak. Masalahnya kan virus ini virus yang mematikan ya. Tapi berarti percaya ya Bu kalau virus itu ada? Percaya. Takut sih takut, tapi tidak ketakutan. Ketakutan itu kan orang jadi nggak bisa bergerak. Tapi percaya ya kalau virusnya itu beneran ada? Ya percaya, ada. Ya takut lah. Apalagi saya udah berumur ya, udah kepala 5, punya rasa ketakutan juga. Tapi saya menyikapinya dengan kegiatan-kegiatan supaya rasa takut itu hilang. Ya pertama dulu mula-mula itu takut. Percaya nggak sih kalau corona itu ada? Percaya. Takut nggak? Takut. Ngomongin soal COVID ya pastinya takut ya. Pasti takut. Percaya atau enggak sama virus COVID ini? Percaya, Terus takut nggak? agak takut. Kenapa tuh? Kalau memang takut menular terjadi ke orang lain. Kalau antara takut dan enggak, untuk hari ini sekarang sudah tidak. Saya lebih cenderung skeptis dan mungkin tidak percaya. Kan kalau di berita sudah banyak ya korbannya, jadi ya takut aja kalau misalnya tertular. Takutnya ya namanya pandemi, kita punya keluarga, lalu ada masyarakat luas, apalagi saya sebagai perawat, takutnya orang-orang di sekitar juga menganggap saya yang membawa virus. Kenapa kok nggak takut ya? Mungkin karena sekarang sudah ada vaksinnya. Kalau saya cenderung tidak takut dan lebih cenderung skeptis ya, kayak COVID ada, tapi tidak lebih berbahaya seperti virus-virus lainnya. 1 tahun telah berlalu sejak pandemi virus corona melanda Indonesia. 2020 telah mengukir teror ketakutan pada sebagian besar kalangan yang sekaligus menjadikan kenangan yang teramat mendalam akan pergeseran dan perubahan drastis pada sebuah peradaban manusia. Sungguh luar biasa dampak yang ditimbulkannya. Dampak yang menyebabkan kehidupan bagi sebagian masyarakat menjadi tidak normal. Kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, pendidikan. Seperti yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu Sujatmoko yang sehari-harinya menggantungkan hidup dari penjualan daging di Pasar Keranggan, Yogyakarta. Sepinya pembeli membuat banyak dagangannya menjadi tidak laku. Soalnya jualan tidak laku, pasar sepi sekali, tidak bisa tarik nafkah, padahal tiap hari mengeluarkan uang. Ya itu pandemi ini memang seperti itu. Susah sekali cari apa-apa. Hal yang sama pun dirasakan oleh Bapak Devi yang kesehariannya membuka warung makan di Kampung Cokrokusuma. Saya kan kirim makanan, itu biasanya 50 gitu, sekarang jadi 25, 30. Toko-toko sepi, nggak ada pembeli. Sama juga di sini. Pas pertama pandemi turunnya masuk. Tapi setelah itu naik cuma sedikit, enggak kembali ke semula. Cuman kalau persentase gitu masih di bawah 50%. Suami saya itu sebagai juru parkir ya, kerjanya itu dulu tuh biasanya jam 5 sampai jam 10. Sekarang berkurang sampai jam 8, otomatis penghasilan juga berkurang, nggak cukup gitu ya, sepi ya, agak berkurang pendapatan bapaknya. Tapi saya tetap bersyukur pada Tuhan, Pramopo untuk Sidi Ramo Sisura itu. Saya tetap bersyukur gitu sama suami saya. Suami saya tetap saya semangati, Pramopo Bu untuk Sidi Pramopo Sisura itu. Saya nggak pernah marah.
untuk saya pribadi tentu berpengaruh banget, soalnya asli kan saya kerjaan di pariwisata, ada usaha di pariwisata, terus harus tutup total mulai dari April tahun kemarin, tentu yang sangat berpengaruh sekali. Tentunya sangat berpengaruh ya, karena di usahanya kebetulan kan juga ada sistem kecilan, jadi ya lumayan mempengaruhi sih. Sangat berpengaruh karena dari pekerjaan saya sendiri, rumah sakit pasti orang yang sebelumnya periksa tentang kesehatannya mereka takut ke rumah sakit karena di sana sumber COVID. Dari situ kan banyak defisit pasien ya, otomatis pemasukan juga defisit. Tapi puji Tuhannya di rumah sakit saya nggak ada pengurangan pegawai, hanya ada penurunan gaji. Kalau bagi kami sih nggak begitu berdampak ya. Cuma untuk pengeluaran itu yang harusnya tidak beli jadi beli, yang kemarin cuma misalkan obat warung itu penyegar tubuh orang itu jadi sering beli. Jadi pendapatannya tidak begitu terpengaruh, tapi pengeluarannya jadi lebih besar. Ya, pengeluarannya jadi begitu banyak. Berarti selama pandemi ini sekolahnya online ya? Iya, online. Dukanya ya gurunya juga ada keterbatasan dalam menjelaskan. Terus pemahaman materinya juga ya nggak gitu paham-paham banget. Tugasnya lebih banyak nggak kalau online? Banget. Terus dalam seminggu tatap mukanya? Secara online tiap hari. Tiap hari biasanya dari jam 6:30 sampai jam 1. Lama juga ya. Itu baru tatap mukanya, belum tugasnya. Terkait dengan kesibukan dan aktivitas sosial secara umum sehari-hari, seperti apa Bu dampaknya? Dampaknya ya memang mempengaruhi Mbak, seperti umpamanya di lingkup RT aja, dulu kan pasti arisan bisa berkumpul-kumpul, sekarang nggak lagi. Terus untuk fasilitas untuk kegiatan di masyarakat juga berkurang, apalagi untuk berkumpul lebih dari orang 10. Kalau saya secara umum sangat mempengaruhi, misalkan di lingkungan RT itu sangat pengaruh besar. Dulunya bisa kumpul-kumpul, tidak bisa kumpul-kumpul. Arisan ya cuma bisa kumpulan RT, arisan itu cuma bisa membayar terus pulang. Kalau kemarin masih ada rembuk desa barang itu ada, nah sekarang jadi nggak ada. Sudah tidak terlalu berdampak lagi, kalau di hubungan sosial sudah tidak terlalu berdampak lagi. Memang kalau dulu di awal pandemi sangat berdampak karena beberapa teman ataupun kerabat sudah sebetulnya sangat paranoid dengan corona. Kalau untuk aktivitas sosial jelas banget terpengaruh ya. Untuk beberapa teman kita masih ketemu, tapi untuk beberapa seperti meeting, kalau dulu biasanya ada event-event kayak gitu, sekarang udah dibatasi dan kemudian lebih banyak yang video call atau koordinasinya seperti itu. Jadi sangat berpengaruh. Begitu juga dengan kegiatan peribadatan agama Katolik yang tak lekang terdampak akibat pandemi ini. Masih berbekas di benak kita. Bagaimana tepat 1 tahun yang lalu saat peribadatan Hari Besar Umat Katolik yang semuanya dilakukan secara online melalui media-media visual streaming. Tak ada perarakan meriah dengan lambaian daun-daun palma. Tak ada tablo kisah sengsara Yesus. Tak terdengar hiruk-pikuknya suasana kemenangan kebangkitan Yesus Kristus di hari Paskah. Tak ada jabat tangan penuh kehangatan di antara umat. Seluruh keterlibatan umat di paroki dalam mempersiapkan penyambutan Yesus memasuki gerbang kota Yerusalem, wafat hingga bangkit, harus pupus, bergeser,
dan tergantikan dengan persiapan di rumah masing-masing demi mengikuti himbauan pemerintah untuk merayakan sakramen Ekaristi secara virtual, yang bagi Gereja Katolik sendiri dirasakan menjadi sungguh tak biasa. Umat yang terbiasa menyambut komuni secara langsung harus rela hati melakukannya di rumah masing-masing dengan komuni batin. Altar yang sungguh megah dan indah, sungguh suci dan agung, yang semula dapat kita lihat secara langsung, harus dibatasi oleh sebuah kemajuan zaman digitalisasi melalui media-media visual yang semakin mendominasi kurang hangatnya suasana misa Ekaristi yang sakral. Udah setahun ya Bu ini? Iya. Terus kita tuh tahun lalu tuh masih latihan kurbat minggu pertama. Masih. Ya terus tiba-tiba kita nggak boleh misa. Itu gimana perasaannya Bu? Ya perasaannya ya gimana ya, pertama kayaknya terpukul ya. Terpukulnya tuh Pak, tiba-tiba kayak gitu langsung kayak kaget. Tadinya bisa kumpul-kumpul pas mau tugas lah itu. Pas mau tugas ada pandemi itu otomatis terputus. Nah, terputus tuh tentu aja kan langsung kita agak sama teman-teman sama semua ibu juga jadi nggak bisa berhubungan, nggak bisa bertemu lagi. Itu rasanya menangis juga Mbak itu. Rasanya gelo atau gimana? Ya memang rasanya juga mungkin kurang mantap gitu ya. Walaupun sedikit agak kecewa mungkin ya, tidak mantap, tapi juga nggak begitu pengaruh pada keimanan toh. Tidak begitu pengaruh terus wah imannya terus merosot gitu, terus mendelong gitu ya enggak. Kalau pertama sangat terganggu karena kita biasanya ke gereja jadi nggak ke gereja. Terus kemarin itu pas Paskah kan, Ya, Paskah. kita nggak bisa Paskah. Terus biasanya kumpul-kumpul nggak bisa. Jadi sangat terganggu. Tapi sekarang udah lumayan bisa ke gereja. Kalau bagi saya sendiri, kalau Paskah tahun lalu terasa berbeda. Hanya diselenggarakan dengan misa online atau ibadah dari rumah, tapi itu juga sangat terganggu. Kadang juga sinyalnya juga sulit bagi saya. Tapi kadang kuota internet cepat habis. Kalau misalnya cuma hanya buat misa online, itu saja nyari kuota aja nggak bisa. Hanya cuma cari jadwal untuk Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, malam Paskah. Minggu Paskah itu sulit, malah harus ke sekretariat paroki. Padahal kalau nggak ada pandemi tahun lalu terasa ramai, bisa kumpul dengan teman-teman, dengan romo, dengan orang-orang di sekitar. Jadi sekarang tahun ini Paskah ini ya ke gereja ya bersyukur gitu saja. Kini gereja telah berkawan dengan pandemi corona dengan mengadaptasi protokol kesehatan. Gereja terus bergerak, terus membangun inovasi-inovasi baru untuk menjawab tantangan pandemi yang membatasi persekutuan Jumatnya. Gereja terus menyapa dan mengajak umat untuk tetap berjumpa dengan Tuhan, mengajak untuk bersama-sama beradaptasi di masa pandemi dengan menyikapi kemajuan teknologi secara masif dan positif untuk terus membina umat dalam membangun kebenaran akan Yesus Kristus. Kebenaran bahwa Yesus sebagai satu-satunya pribadi dan jalan untuk mengatasi kesulitan, kekhawatiran, dan ketakutan yang terjadi pada diri kita. Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Bagi saya percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar satu-satunya juru selamat. Bagi saya Tuhan sendiri, walaupun sebagai anak Allah di masa pandemi ini saya pun bersyukur bahwa banyak orang di luar sana itu banyak yang terjangkit, ada yang sampai meninggal karena COVID-19. Jadi tetap
saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah saya, di tengah keluarga, maupun umat-umat beriman yang percaya kepadanya. Kalau kita sekarang banyak berdoa, cuman kita bisanya cuman berdoa, karena kita cuma punya satu-satunya Yesus. Jadi mungkin cuman itu, Mbak. Saya tuh menggantungkan atau mengandalkan Tuhan Yesus saya itu. Kalau tidak tidak ada pegangannya, saya ngedrop tuh nggak ada harapan gitu loh. Jadi Tuhan Yesus itu sumber satu-satunya sumber harapan dan juga andalan. Tuhan Yesus andalanku. Juga saya berlindung juga pada Bunda Maria. Saya percaya bahwa Dia adalah penolong, penyembuh, memperhatikan kita, menjaga kita. Gitu. Saya percaya pada Yesus, kita akan terhindar dari virus pandemi ini, COVID-19. Ada yang mengatakan bahwa Yesus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, sebagai seorang Katolik, bagaimana Mbak Lia memaknai hal tersebut di masa pandemi ini? Sangat betul ya itu pernyataannya. Yang pertama, percaya sama Tuhan, semua pasti ada jalan. Terus gimana kita caranya berusaha, dan yang paling penting sekarang itu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Itu sih. Terus ya berdoa jangan lupa. Kendati demikian, masih ada sebagian umat Katolik yang memiliki keterbatasan untuk mengakses perkembangan kemajuan zaman. Masih ada di antara umat yang terkena pembatasan usia dan rentan terhadap penyakit, tidak dapat beribadah langsung di gereja dan tidak dapat bersekutu dengan jemaat lainnya. Masih ada di antara kita yang masih bernostalgia dan merasa nyaman dengan cara gereja di masa sebelum pandemi. Saya rasa apa yang dilakukan oleh gereja dan kita saat ini adalah langkah yang sangat bagus. Contohnya di masa pandemi ini kan ya memang interaksi antara satu dengan yang lain itu kan sangat riskan. Berarti kan sangat benar ketika ada range umur yang diperbolehkan untuk ke gereja, kan berarti bagus. Karena yang di bawah umur dan yang sudah sepuh kan memang punya kerentanan tersendiri untuk tertular. Itu berarti langkah yang bagus. Kemudian kita dicek suhunya dulu, disuruh cuci tangan, habis itu disemprot hand sanitizer lagi. Itu langkah yang bagus dan saya mendukungnya. Apalagi untuk misa yang dibatasi per wilayah dan jumlahnya juga berapa? Separuh ya? Separuh kapasitas gereja. Saya mendukung kalau itu. Karena ya memang corona. Kalau untuk yang di lingkungan kan otomatis kembali lagi ke umat di lingkungan itu. Di paroki kita udah ada kebijakan bisa misa. Itu gimana perasaannya? Senang bisa misa lagi, bisa bersosialisasi lagi walaupun terbatas, sangat terbatas gitu. Weekdays sama papa mama ke gereja, terus adanya yang jaga? Biasanya gantian, kok yang minggu ini sama Titi sama ayah, besok gantian mama sama ayah gitu. Gantian. Jadi emang harus ada yang ngalah nunggu di rumah gitu ya, karena adik belum bisa ikut. Kalau untuk idealnya lebih baik kembali ke seperti tradisional, karena memang dengan adanya pertemuan langsung kan kita bisa langsung, mungkin ada ide yang bakal muncul dan kemudian ada pembicaraan, ada pembahasan yang bakal muncul. Kalau secara digital itu kan cuma salah satu media aja, ketika tidak bisa kayak dulu kan telepon itu kan diciptakan karena kita tidak bisa secara langsung bertemu dan berbicara karena keterbatasan jarak. Sekarang kan zaman udah makin modern ya, jadi apa-apa tuh serba online. Jadi mengarah ke agama sendiri sih, kayak ibadah itu kan ibadahnya online ya. Aku sendiri juga ibadahnya online. Jadi menurut aku tetap masih bisa sih
urusan digital, kalau yang untuk digitalisasi saya juga menganggap itu hal yang positif. Saya rasa itu kan berarti kemajuan zaman toh. Kita tidak terbatas dengan suatu tempat, kita tidak terbatas dengan suatu waktu, kita bisa mengikuti Ekaresti pun dari rumah, berarti kan peningkatan toh. Jadi gereja kan tidak dipandang hanya sebagai sebuah bangunan. Jadi malah lebih jarang beraltar. Karena kan dulu pas awal corona kan gereja nggak ada ya, gereja online. Baru-baru ini kan tetap dibagi per wilayah juga, ya jarang jadi beraltar. Tapi dulu sebelum ada pandemi sering ada perkumpulan gitu nggak? Ikut juga? Sering. Sekarang masih ada perkumpulan nggak? Sama sekali? Cuman buat itu latihan buat besok Paskahan. Oh, latihan untuk tugas ya. Saya amat prihatin dengan adanya pandemi ini, kita jadi nggak bisa kumpul-kumpul, apalagi ada rosario, ada APP, jadi nggak terselenggara kan. Jadi dengan adanya pandemi ini pertemuan kita jadi terbatas. Itu mempengaruhi kehidupan menggereja Putih nggak? Mempengaruhi. Soalnya saya tidak boleh ke gereja. Kalau ya sama dengan Putih. Soalnya saya tidak bisa online. Saya kalau tidak bisa minta tolong sama cucu-cucu saya, dan tiap hari mengurusi ini piaraan saya. Ternyata ada itu lingkungan tiap blok itu ada komunitas. Saya senang dengan adanya komunitas, saya tidak perlu ke gereja di tempat itu Mbak Yari itu saya sudah bisa melihat Bapak Yosef. Karena ada Bapak Yosef itu ada itu apa kayak Romo itu loh, ada homili, ada doa umat. Kalau ada doa umat kan kita bisa menyalurkan isi hati kita. Nggak bisa berdoa di gereja nggak apa-apa, bisa di rumah. Kadang-kadang pergi kemana ke Jati Mikir, ke Sudarsono kayak gitu, pergi sendiri. jadi mencari cara sendiri untuk memperkuat iman itu ya Pak? Iya. Ini juga menyangkut dengan pengalaman saya di seminari. Di seminari Martayudan itu saya memang juga awalnya juga ingin melihat situasi kondisi orang-orang ada yang di sekitar gitu, terutama diajak oleh Romo, diajak dengan para seminaris itu melihat situasi dan kondisi orang-orang di luar, terutama kayak Romo-Romo misionaris itu, jadi menjadikan contoh bagi para calon seminaris itu seperti Romo-Romo seminaris bertemu dengan orang-orang miskin, mereka yang berkekurangan atau mereka yang tinggal di pinggir jalan gitu. Jadi untuk saat pandemi ini tahun lalu kemarin di Martayudan nggak bisa bertemu dengan mereka. Kok saya terus terang ada kesulitan ya kadang-kadang mengikuti di online. Saya kesulitannya terbentur dengan ini langsung ya pekerjaan rumah. Gimana ya? Ya bukannya memang keharusan ya jam-jam segitu ngurusin orang tua. Untuk dampak pandemi itu mempengaruhi kualitas kehidupan menggereja Mbak Lia itu seberapa signifikan Mbak dalam lingkungan dan paroki ini terkhususnya? Sangat signifikan karena alasannya dulu aja sebelum pandemi saya sudah bekerja sebagai perawat, itu pun jarang untuk mengikuti kegiatan gereja. Apalagi sekarang di masa pandemi semuanya terbatas. Bukan masalah tua atau muda, yang muda masih melek teknologi terus bisa online masing-masing. Kalau yang tua saya rasa cuma masalah waktu sampai mereka mau belajar dan bisa online sendiri. Mereka hanyalah sebagian kecil dari kita, dengan sudut pandangnya yang berbeda-beda dalam menyikapi cara menggereja saat pandemi ini.
Sudut pandang yang seharusnya diadopsi untuk menambah kekayaan inovasi dalam menyelesaikan tantangan-tantangan kehidupan gereja saat ini. Namun demikian, Tuhan memberikan kepada kita semua rasa kerinduan. Kerinduan yang sama untuk kembali terlibat dalam kegiatan gereja Katolik dengan jemaat yang lain. Kerinduan yang sama untuk berkomunikasi dan saling menyapa secara langsung. Kerinduan yang sama untuk bersentuhan dalam kasih Tuhan secara langsung. Memang seperti ada yang kurang ya. Pengandaiannya kayak gini, kayak kita hubungan pacaran antara memiliki pacar yang sekota dengan yang di luar kota, LDR. Kalau yang di dalam kota kan kita bisa ketemuan dan apa yang kita bicarakan bisa tersampaikan, refleksinya bisa tersampaikan. Sementara kalau LDR kita hanya dari kirim-kiriman WA ataupun dari video call kan pastinya tetap ada yang kurang. Terbatas ya. Terbatas. Dan itulah yang sedang terjadi. Pastinya rindu sih buat ke gereja, ngomong gitu. Soalnya kan udah lama juga aku nggak kirim posting gitu kan. Udah hampir setahun apa ya nggak ke gereja karena melihat kondisinya kayak gini. Kadang-kadang Mbak, kok aku masih kalau dalam dulu kan kok pengen lagi yang kayak dulu, bisa main-main, nyanyi bareng. Keluar itu ya Pak? Kalau pas mau nyanyi. Ya kadang memang kangen nyanyi, kangen nyanyi nih. Tapi kadang-kadang ini lagi sibuk, nggak sempat kalau harus nyanyi Pak. Kalau habis misa itu bisa saling ini bersapa. Ya. Sekarang kan nggak bisa. Tegur sapa sama yang kita salaman, tegur sapa kadang-kadang kan nggak bisa, habis itu langsung pulang. Mempunyai kerinduan sekali, soalnya nggak bisa apa-apa, nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa rosario bersama, nggak bisa sembayangan bersama, nggak bisa ke gereja bersama. Ya sama dengan itu, baru kalau nggak kumpul dengan orang-orang yang satu iman itu susah. Jadi sangat ingin dan rindu ya, Kong? Ingin kali. Di masa pandemi ini, wah justru membuat saya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Karena kan jadi lebih banyak waktu untuk berdoa, juga bisa doa bareng keluarga yang biasanya jarang-jarang karena sibuk kan. Jadi sekarang merasa lebih dekat dan ya lebih, ya walaupun jadi kangen ya karena juga jarang ke gereja kan sekarang. Dengan adanya pandemi ini juga kita jadi diingatkan ketika kita nggak ada batasan, kita malah nggak bertegur sapa. Sekarang malah kita merindukan untuk bertegur sapa kan. Kalau bagi saya tuh ada kerinduan terutama anak-anak. Jadi anak-anak itu seumpama misalnya kalau sudah terima komunitas pertama atau pelajaran komunitas pertama, terutama di paroki, terutama di Suster AGM itu kan juga mereka saling menyapa dengan teman lain gitu. Enggak, saya tuh merindukan ini seperti yang dulu. Tadi kok bisa pergi ke gereja, naik ojek gitu, pulang juga gitu. Itu saya merindukan itu, kepingin apa? Seperti gereja kembali seperti dulu gitu. Kalau Bu Yanti kan kebetulan masih dapat kesempatan buat menerima komuni diwakilkan oleh Prodiakon ya. Itu gimana perasaannya Bu? Itu memang betul-betul Mbak Gadis ya. Waktu pertama saya menerima bisa berkata-kata nangis, betul-betul nangis. Nangisnya itu gini, terharu ya. Udah lama nggak ketemu sama teman-teman, sama ibu bapak, juga nggak terima komuni. Waktu pertama itu seperti nggak bisa diomongin. Kayak mau ngomongnya sesek, misalnya nangis.
terkait dengan menyikapi keterbatasan-keterbatasan yang menghalangi kehidupan kita nih sebagai orang Katolik di lingkup lingkungan maupun di lingkup paroki. Ya semoga pandemi cepat berakhir aja. Enggak. Jadi kalau semua orang lebih baik jangan sebisa mungkin jangan takut yang setakut-takutnya sama virus. Dan kemudian untuk saran di rumah aja itu, kalau menurut saya itu juga nggak begitu bagus, karena kalau di rumah aja kan orang malah jadi nggak olahraga dan nggak keluar nggak gitu. Kalau saya lebih suka orang keluar olahraga dan daripada di rumah aja gitu, ada aktivitas di rumah. Untuk anak-anak ada solusinya nggak Mbak kalau di gereja? Kan mereka lama nggak di gereja tuh. Kalau ada TTI, nggak paling nggak seminggu sekali lah menghidupkan lagi TTI. Kalau yang orang tua 70 lansia kan udah ada, kalau hari Minggu jam 10 masih terima komunion. Tapi kalau anak-anak kan sama sekali nggak ada. Alangkah baiknya kalau TTI kayak gitu dihidupkan lagi. Tinggal lama-lama 1 jam menyanyi bersama. Kalau saya mengusulkan supaya bisa ikut ke gereja lagi, bisa berkumpul kembali, moga-moga pandemi lekas selesai. Menurut saya pribadi sebenarnya mengadakan perkumpulan itu tidak apa-apa. Yang penting mematuhi protokol aja sih, kayak tetap jaga jarak. Kalau menurutku tetap boleh untuk ada misa, tapi kayak misalkan ada acara di rumah-rumah itu untuk makan dan minum sangat dibatasi. Jadi misalkan boleh menyediakan makanan tapi dibawa pulang. Jangan mengundang untuk kita agar lebih lama di situ. Ya kalau usulannya itu ya mudah-mudahan gantinya kan sekarang yang mudah-mudahan seperti Mbak Gadis, Mbak Rini lah itu bisa keliling ataupun ngasih sedikit-sedikit, itu lebih senang saya juga yang masih muda-muda itu. Ya nggak usah cuman berapa setengah jam atau apa diskusi gitu. Nah, apalagi untuk anak-anak. Ya mudah-mudahan ini pandemi ini nanti cepat berlalu ya, badai pasti berlalu, kita bisa berkumpul-kumpul kembali. Kita kan selalu berdoa Mbak, kita selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini nanti bisa langsung selesai, kita bisa untuk aktivitas seperti dulu lagi. Karena kita tuh banyak yang lansia ya Mbak ya, jadi ya tergantung sama orang yang sehat, yang kuat, yang bisa ke sana kemari itu, misalnya melayani komun, jadi kita bisa tidak berhenti berhubungan dengan Tuhan gitu aja. Mereka hanyalah sebagian kecil dari antara kita yang masih memiliki ketaatan imannya di tengah pandemi yang menerpa. Mereka yang masih meyakini Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran yang akan memerdekakan kita semua dari kesulitan, kekhawatiran, dan ketakutan. Mereka yang telah menceritakan sepenggal catatan harian refleksi iman untuk dibagikan kepada kita sebagai saudara seiman. Masih banyak yang ingin mereka ceritakan kepada kita. Masih banyak yang ingin mereka bagikan kepada kita. Mungkin suatu hari nanti, suatu hari kala kita semua akan kembali bertemu bersama, bercengkrama bersama dalam kehangatan kasih Yesus Kristus untuk mengobati kerinduan kita semua, sambil tetap berdoa dan berharap semoga pandemi ini cepat berlalu.
This